Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Aulia Rahman. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai simple present versus present progressive, questions with who, whom, and what, dan plural nouns, yang merupakan tugas UAS untuk mata kuliah Advanced Grammar dengan dosen pengampu Iswandini Agustin MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti Bekasi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah the simple present and the present progressive. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari atau berulang-ulang, baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya, dan merupakan sebuah fakta. Contoh, I usually read the newspaper in the morning. Saya biasanya membaca koran setiap pagi. Mr. Lee watches movie every evening. Mr. Lee menonton film setiap sore. Sedangkan present continuous tense atau present progressive adalah jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang atau sedang dalam proses. Contoh, I am reading my grammar book right now. Saya sedang membaca buku grammar saat ini. The baby is sleeping right now. Bayi sedang tidur saat ini. Sekarang mari kita ketahui rumus untuk membentuk the simple present tense. Kalimat positif, subject plus verb plus SES. Contohnya, I go to school. She goes to work. He eats breakfast. We eat dinner. It excites me. Untuk kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb. I do not smoke. She does not drink alcohol. We do not watch TV. It does not match. Dan untuk kalimat pertanyaan, do atau does plus subject plus verb. Does he listen to music? Do you hate me? Do I love her? Does break up feel hurt? Sekarang mari kita lihat rumus untuk the present progressive. Kalimat positif, subject plus be am is are plus verb ing. I am reading a newspaper. She is writing a letter. We are having a trip. It is very exciting. Untuk kalimat negatif, subject plus be am is are plus not plus verb ing. The baby is not sleeping. They are not living. We are not studying. I'm not talking to her. Untuk kalimat pertanyaan, be am is are plus subject plus verb ing. Are you reading? Is your father working? Are they cleaning the room? Am I bleeding? Sekarang, mari kita coba berlatih bersama-sama. Exercise, pretest, error analysis, present verbs, directions, all the sentences contain mistakes. Find and correct the mistakes. Jadi, kita diminta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pada kalimat. Contohnya, I don't like cold weather. Kalimat yang benar adalah I don't like cold weather. Sekarang mari kita jawab kalimat nomor 1. Kalimat pertama, I'm not living at home right now. Pertama, bisa kita ketahui bahwa kalimat ini adalah present progressive, yang terlihat dari bentuk verb plus ing. Kita ketahui bahwa rumus negatif present progressive adalah subject plus be am is are plus not plus verb ing. Jadi yang tidak tepat adalah tidak adanya be. Be untuk subject I adalah am. Dan kita tambahkan not sebelum verbnya. Jadi kalimat yang benar adalah I'm not living at home right now. Mari kita jawab yang kedua. I be living in the city. Kalimat kedua juga present progressive, yang terlihat pada verb ing, living. Yang tidak tepat adalah tidak adanya be yang sesuai. Seharusnya be-nya adalah am. Jadi kalimat yang betul adalah I'm living in the city. Sekarang nomor 3. Kalimat ketiga juga merupakan present progressive, yang terlihat dari adanya be am. Jadi yang tidak tepat adalah verbnya, seharusnya verb plus ing, menjadi studying. Dan kita kontrak I dan am menjadi I'm. Jadi kalimat yang benar adalah I'm studying English. Nomor 4. Tom no go to school. Kalimat keempat merupakan simple present, karena go to school merupakan aktivitas sehari-hari. Jadi yang tidak tepat adalah tidak adanya helping verb do or does. Karena Tom kata gantinya he, kita gunakan does.
kita ketahui bahwa rumus kalimat negatif adalah subject plus do or does plus not plus verb. Dan kata kerja go kita tidak tambahkan akhiran es karena pada kalimat negatif kata kerja kembali ke bentuk awal. Jadi kalimat yang tepat adalah Tom doesn't go to school. Nomor 5. My sister don't have a job. Kalimat kelima juga merupakan simple present. Rumus kalimat negatif simple present tense adalah subject plus do or does plus not plus verb. Kita lihat subjeknya adalah my sister. Kata ganti dari my sister adalah she. Jadi yang tidak tepat adalah helping verbnya. Seharusnya does, bukan do. Jadi kalimat yang betul adalah my sister doesn't have a job. Nomor 6. Kalimat ke-6 adalah simple present. Rumus pertanyaan pada simple present adalah do atau does plus subject plus verb. Kita ketahui bahwa untuk kalimat negatif dan juga pertanyaan simple present, kata kerja kembali ke bentuk awalnya. Jadi pada kalimat ini yang tidak tepat adalah kata kerjanya. Has diubah ke bentuk awalnya menjadi have. Kalimat yang benar adalah does Anne have a job? Materi kedua adalah pertanyaan menggunakan who, whom, dan what. Who digunakan untuk menanyakan subjek, seperti pada kalimat A. Who came? Jawabannya adalah someone came. Someone di sini sebagai subjek kalimat. Sedangkan whom digunakan untuk menanyakan objek, seperti pada kalimat B. Whom did you see? Jawabannya, I saw someone. Someone di sini sebagai objek kalimat. Whom digunakan dalam bahasa Inggris formal. Dalam bahasa Inggris lisan sehari-hari, yang biasanya digunakan adalah kalimat tanya menggunakan who daripada whom. Pada kalimat formal, untuk menanyakan objek, kita gunakan whom. Contohnya, whom did you see? Tetapi, dalam penggunaan bahasa Inggris secara informal, kita boleh tetap menggunakan who untuk menanyakan objek. Contohnya, who did you see? Sekarang kita bahas what. What digunakan untuk menanyakan suatu benda, peristiwa, atau nama seseorang. What bisa digunakan untuk menanyakan baik sebagai objek ataupun subjek. Contohnya pada kalimat C dan D. Kalimat C, what happened? Something happened. Pada kalimat C, menanyakan subjek. Pada kalimat D, what did you see? I saw something. Di sini menanyakan objek. Perhatikan pada kalimat A dan C, ketika who atau what digunakan untuk menanyakan subjek, urutan kata pertanyaan yang biasa tidak digunakan. Tidak digunakan form of do. Contohnya, who came adalah benar. Sedangkan who did come tidak benar. Mari kita berlatih membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya who, whom, atau what. Contohnya, what did you see? An accident. I saw an accident. Mari kita coba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban pertanyaan nomor 1 adalah the teacher. The teacher look at the board. Kita bisa mengetahui bahwa the teacher di sini adalah subjek kalimat. Jadi kita gunakan kalimat tanya menggunakan who. Menjadi who look at the board. Mari kita menjawab nomor 2. Jawaban pertanyaan nomor kedua adalah the students. The teacher look at the students. The student di sini adalah sebagai objek kalimat. Jadi kita gunakan kalimat tanya whom. Menjadi whom did the teacher look at? Sekarang mari kita jawab pertanyaan nomor 3. Jawaban pertanyaan nomor 3 adalah an amphibian. A frog is an amphibian. Jadi, yang ditanyakan adalah frog. Frog di sini adalah subjek kalimat. Dan karena frog bukan orang, jadi kita gunakan kata tanya what. Menjadi what is frog? Sekarang mari kita jawab pertanyaan nomor 4. Jawaban pertanyaan nomor 4 adalah an amphibian is an animal that can live on land or in water. Jadi, yang ditanyakan adalah subjek, yaitu amphibian. Dan karena amphibian bukanlah orang,
kita gunakan what menjadi what is an amphibian? Sekarang mari kita jawab pertanyaan nomor 5. Jawaban pertanyaan nomor 5 adalah mostly insects. Frog eats mostly insects, yang merupakan objek kalimat. Karena yang ditanyakan adalah apa yang dimakan frogs, di mana frog bukanlah orang, jadi kita gunakan what. Dan karena objek kita gunakan form of do, menjadi what do frogs eat? Sekarang, mari kita ke materi yang ketiga, yaitu plural forms of nouns, bentuk jamak dari kata benda. Untuk membuat sebagian besar kata benda jamak, tambahkan s, seperti pada a. Bird menjadi birds, street menjadi streets, rose menjadi roses. Tambahkan es ke kata benda yang berakhiran sh, ch, ss, dan x, seperti pada b. This menjadi dishes, match menjadi matches, class menjadi classes, box menjadi boxes. Jika kata benda berakhiran konsonan plus y, ubah y menjadi i, dan tambahkan es, seperti pada c. Baby menjadi babies, city menjadi cities, dan jika akhiran y didahului oleh huruf vokal, tambahkan hanya s, seperti pada d. Toy menjadi toys, key jadi keys. Jika berakhiran fe atau f, ubah akhiran menjadi fes, seperti pada e. Knife menjadi knives, shelf menjadi shelves, kecuali beliefs, shift, roofs, calf, cliffs. Bentuk jamak dari kata benda yang berakhiran o adalah kadang-kadang os dan kadang-kadang os. Yang berakhiran os ada tomatoes, potatoes, heroes, echoes. Yang berakhiran os ada zoos, radios, studios, pianos, solos, sopranos, photos, autos, videos. Yang bisa memakai bentuk akhiran jamak os atau os ada zeros atau zeros, volcanoes atau volcanoes, tornadoes atau tornadoes, mosquitoes atau mosquitos. Beberapa kata benda memiliki bentuk jamak yang tidak beraturan. Catatan, bentuk tunggal dari people bisa jadi person, woman, man, child. Contohnya, one man, one child sama dengan two people. Seperti pada G, child bentuk tidak beraturan jamaknya adalah children. Foot, feet, goose, geese, man, man, mouse, mice, tooth, teeth, woman, woman, atau bisa juga two people. Bentuk jamak dari beberapa kata benda sama dengan bentuk tunggalnya, seperti pada H, yaitu deer tetap deer, fish, sheep, offspring, species tetap sama seperti bentuk tunggalnya. Beberapa kata benda yang dipinjam bahasa Inggris dari bahasa lain memiliki bentuk jamak asing. Contohnya pada I. Bacterium, bacteria, cactus, cacti, crisis, crisis, phenomenon, phenomena. Sekarang mari kita berlatih. Exercise preview plural nouns. Direction. The sentences have many mistakes in the use of nouns. Underline each noun. Write the correct plural form if necessary. Do not change any of the other words in the sentences. Jadi, kita diminta menggarisbawahi setiap kata benda dan menuliskan bentuk jamaknya yang benar. Contohnya, Chicago has busy street and highway. Kata bendanya adalah Chicago, street, dan highway. Dan bentuk jamaknya yang salah adalah streets and highways. Mari kita jawab nomor 1. Pada kalimat lamb are the offspring of sheep, kata bendanya adalah lamb, offspring, dan sheep. Dan bentuk jamaknya yang salah hanya pada kata lamb, yang seharusnya lambs, ditambahkan akhiran s. Sedangkan offspring adalah mass noun, tidak memiliki bentuk jamak, dan sheep adalah bentuk jamak dari singular noun, sheep, sebagai kata benda kolektif atau kolektif noun. Sekarang nomor 2. Kata benda pada kalimat library, keep book on shelf adalah library, book, dan shelf. Bentuk jamaknya yang salah adalah yang pertama, library. Seharusnya libraries, ditambahkan akhiran is. Karena seperti yang sudah kita bahas, jika noun berakhiran dengan huruf konsonan plus y, maka y berubah menjadi i, dan kita tambahkan es, jadi is. Yang kedua, book. Seharusnya books, kita tambahkan s. Lalu shelf, juga salah, seharusnya shelves. Ingat, jika noun berakhiran dengan fe atau f,
ubah akhirannya menjadi face. Sekarang nomor 3. Kata benda pada kalimat parents support their child adalah parent dan child. Bentuk jamak keduanya salah pada kalimat ini. Parents seharusnya parents ditambahkan akhiran s, dan child seharusnya children, karena child memiliki irregular plural forms, yaitu children. Sekarang nomor 4. Kata benda pada kalimat Indonesia has several active volcano adalah Indonesia dan volcano. Bentuk jamak yang salah ada pada volcano, seharusnya volcanoes atau volcanoes. Keduanya adalah benar, sedangkan Indonesia adalah nama sebuah negara di mana dianggap singular dan tidak memiliki bentuk plural. Sekarang nomor 5. Kata benda pada kalimat baboon are big monkey, they have large head and sharp tooth, they eat leaf, root, insect, and egg adalah baboon, monkey, head, tooth, leaf, root, insect, dan egg. Dan untuk bentuk jamaknya, semua kata benda tersebut seharusnya ditambahkan s menjadi baboons, monkeys, heads, roots, insects, dan eggs. Kecuali kata benda tooth menjadi teeth, karena tooth memiliki irregular plural form, yaitu teeth. Dan leaf menjadi leaves, karena kata benda berakhiran fe atau f diubah akhirannya menjadi face, leaves. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi the simple present versus present progressive, question with who, whom, and what, dan plural nouns. Semoga bermanfaat. Terima kasih.